dan konsep ekologi manusia. Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan mampu menjelaskan teori dan konsep ekologi manusia. Struktur penyajian kuliah terbagi atas 5 topik. Pertama, teori dan konsep ekologi manusia. Kedua, adaptasi, ekologi budaya, dan model POET. Ketiga, ekologi manusia dan transformasi sosial. Selanjutnya, kita akan melihat aplikasi teori dan konsep ekologi manusia ke dalam hubungan antara penyakit, ekologi, dan budaya. Kemudian, kita mendaratkannya pada kasus kontemporer yang tengah dihadapi dunia saat ini, yakni pandemi COVID-19 dalam hubungannya dengan perubahan lingkungan hidup. 3 referensi utama yang digunakan, yakni Human Ecology dari Martin, kemudian yang kedua Continuities in Sociological Human Ecology dari Micklin dan Poston, dan yang ketiga jurnal terbaru dari Pinner et al. Terkait Addressing Climate Change in a Post-Pandemic World. Ekologi manusia adalah interaksi timbal balik antara lingkungan hidup manusia, baik fisik dan sosial. Lingkungan hidup manusia ini merupakan relasi timbal balik antara unsur-unsur biotik seperti hewan, tumbuhan, bakteri, dan virus dengan unsur-unsur abiotik seperti sinar matahari, tanah, air, dan udara. Baik unsur biotik maupun unsur abiotik ini melakukan interaksi timbal balik dengan individu, populasi, dan komunitas manusia serta seluruh sistem sosial dan kebudayaannya. Sehingga ekologi manusia merupakan kajian multi atau interdisiplin yang mengkaji hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan hidupnya dengan cara menelaah dari sudut ekologi, biologi, antropologi, teknik, dan konservasi. 3 teori atau konsep pokok yang akan kita bahas, yakni konsep adaptasi, teori ekologi budaya dari Julian Stewart, dan model POET dari Micklin dan Poston. Adaptasi merupakan proses penyesuaian diri individu organisme, populasi atau komunitas terhadap lingkungan hidupnya. Semakin besar kemampuan adaptasinya, maka akan semakin besar pula eksistensinya dalam suatu habitat. Dan perlu kita ketahui, manusia memiliki daya adaptasi yang paling tinggi dibandingkan organisme lainnya. Menurut Stewart, adaptasi masyarakat pada lingkungan hidupnya hanya dapat berlangsung pada unsur-unsur tertentu dari kebudayaan, yakni teknologi eksploitasi sumber daya komponen penting, yaitu population, organization, environment, and technology. Kemudian keempat elemen penting ini kita singkat kiri menjelaskan tentang ekologi budaya terkait pernyataan Stewart tentang inti kebudayaan, dan sedangkan gambar yang di sebelah kanan merupakan dinyatakan oleh Micklin dan Poston. Pada gambar sebelah kiri, menurut Stewart, pada inti kebudayaan inilah berlangsung sekitarnya, sehingga
sistem religi, ideologi, kesehatan, dan bahasa itu bukan merupakan hasil interaksi dengan alam sekitar. Sisi sebelah atas ini merupakan elemen non-inti kebudayaan, sedangkan adaptasi hanya berlangsung pada unsur-unsur tertentu dari inti kebudayaan yang di bawah ini. Pada gambar sebelah kanan adalah model Poet yang menunjukkan hubungan timbal balik yang saling kait-mengait antara semua aspek. Aspek populasi ini berkaitan dengan berkaitan juga dengan jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan dinamika mobilitas penduduk, misalnya migrasi harian atau musiman. Serta hal ini terkait pula dengan sistem-sistem nafkah bagi penghidupan manusia. Aspek social organization berkaitan dengan bentuk-bentuk sosial organisasi atau kelembagaan seperti kelembagaan pertanian, pertahanan air, dan lain sebagainya. Dikaji juga pola dan mekanisme dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungannya, termasuk di dalamnya adalah sistem administrasi, kebijakan dan tata kelola, serta birokrasi. Social organization ini berkaitan juga dengan sistem nilai kultural terhadap lingkungan, termasuk pula soal kerjasama, ketegangan, dan konflik-konflik yang berlangsung. Yang ketiga, aspek teknologi berkaitan dengan bentuk dan aplikasi teknologi pertanian misalnya. Seperti apa bentuknya? Penggunaan energi, apakah berbasis fosil atau sumber energi terbarukan. Kemudian terkait dengan teknologi pengolah limbah, seberapa efektif ia bekerja. Atau terkait dengan sistem transportasi, apakah transportasi tersebut menghasilkan polusi, boros energi, atau sebaliknya hemat energi. Sedangkan dari aspek lingkungan, maka ia berkaitan dengan sumber daya alam seperti tanah, vegetasi, keanekaragaman hayati, air, hutan, air, mineral, tambang, dan lain sebagainya. Mengapa kita perlu mempelajari ekologi manusia? Proses transformasi sosial dan pembangunan tidak pernah luput dan lepas dari konteks ekonomi, mampuannya di dalam memasok energi dan materi kepada makhluk hidup di dunia ini. Sehingga daya yang berakibat pada manusia menjadi setara. Populasi manusia terus meningkat secara tak terkendali. Bahkan hingga saat ini di tahun 2020 jumlah penduduk bumi sudah mencapai lebih dari 7 miliar. Sebenarnya masyarakat yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Sementara banyak golongan lain yang tingkat konsumsinya sangat rendah. Ini mengakibatkan intensitas konflik perebutan akses sumber daya alam berupa energi atau materi semakin meningkat. Maka penting bagi kita memperhitungkan apa besar kapasitas bumi yang dapat menopang kehidupan kita di masa mendatang. Sehingga ekologi manusia merupakan landasan dan pendekatan untuk transformasi sosial ke depan. Kita bisa lihat ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang disebut SDGs, Sustainable Development, merupakan ekologi manusia. Lebih jauh, kita akan lihat bagaimana aplikasi teori dan konsep ekologi manusia dalam hubungannya antara penyakit, ekologi, dan budaya. Dalam perspektif antrop, penyakit tidak bisa secara murni dijelaskan dari konteks penyakitnya semata, melainkan penyakit harus dianalisis dan dipahami dalam konteks manusia, yakni dalam hubungannya dengan ekologi dan budaya.
Penyakit berjangkit pada tuan rumah atau yang disebut host dan bekerja dalam tekanan yang evolusioner. Penyakit dari satu host, misalnya hewan, berpindah ke host yang lain, misalnya kepada manusia, melalui suatu perilaku budaya manusia yang mengubah keterhubungan antara tuan rumah atau host yang merupakan pembawa penyakit atau disebut agen. Satu host hewan menjadi manusia sebagai host yang menjadi agennya. Perilaku manusia ini sangat sebab akibat dari penyakit, terutama untuk coronavirus menjadi pandemi global. Ya, termasuk ya telah memfasilitasi maupun menghambat penyakit. Dari gambar ini kita lihat bagaimana kerumunan orang bisa memicu meningkatnya penyebaran COVID-19. Penyakit, harus kita ketahui, memiliki strategi adaptasi untuk bertahan dan melakukan reproduksi. Bagi organisme penyakit, dalam hal ini coronavirus, manusia adalah lingkungan atau habitat tempat wabah virus corona telah menjadi hampir seluruh dunia di muka bumi ini. COVID-19 dengan perubahan lingkungan, faktanya perubahan lingkungan global dan lokal sejak lama telah memicu kemunculan berbagai penyakit seperti SARS coronavirus yang disebut SARS-CoV-1 yang terjadi pada tahun 2002-2004, kemudian MERS pada tahun 2012, dan COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2019 hingga saat ini. Penyakit yang disebabkan virus yang merupakan unsur biotik ini berkembang pesat akibat perubahan lingkungan. Lebih jauh, terkait perubahan lingkungan global seperti perubahan iklim, degradasi global, yang krisis serta degradasi sumber daya lingkungan lokal seperti pencemaran udara, air, pesisir dan laut serta degradasi hutan, itu semua akan kita dalami dalam materi-materi kuliah berikutnya. Pandemi COVID-19 telah membekukan kehidupan manusia di seluruh dunia. Pandemi ini memberikan pelajaran berharga kepada kita bahwa saat ini kita tengah berada di ambang pintu situasi ketidakberlanjutan, sehingga peradaban ini harus di-reset atau disetting kembali. Kita berharap ekonomi pasca COVID-19 akan mampu menyerap tenaga kerja, mendorong ketahanan ekonomi atau economic resiliency, bahkan kita berharap akan lahir kesadaran global terkait berbagai aktivitas ekonomi dan sebagai proses menuju dimulainya less or low carbon development atau pembangunan ekonomi yang rendah emisi karbon. Sehingga dapat kita katakan mengatasi COVID-19 simultan dengan pengendalian perubahan iklim. Pinner et al. Mengurai persamaan dan perbedaan antara COVID-19 dengan perubahan iklim. Kata Pinner, persamaannya terletak pada shock fisik, atau kita terkaget-kaget secara fisik yang membuat kita harus menjaga jarak secara fisik atau physical distancing. Kemudian persamaannya adalah baik COVID-19 maupun perubahan iklim itu sistemik, terus bergerak yang arahnya tidak dapat diduga dengan dampak. Oleh karenanya, menurut Pinner et al., baik COVID-19 maupun perubahan
kerja yang berjangka pendek ke sistem ketahanan yang berjangka panjang. Sementara itu, perbedaannya terletak pada sifatnya. COVID-19 bahaya sangat nyata, diskrit, dan langsung mengancam daya tahan tubuh. Sedangkan sifat gradual, akumulatif, bahaya yang timbulnya berbeda-beda menurut jumlahnya terukur menurut hari, itu ukuran waktunya relatif dengan tingkat resiko yang bersifat akumulatif atau terus bertumpuk. Artinya, ketika suhu bumi semakin memanas tanpa upaya manusia untuk memitigasinya, maka pada titik akumulasi tertentu kehidupan di bumi ini bisa kolaps. Lebih jauh terkait aksi dan gerakan perubahan iklim dan pemanasan global akan kita dalami pada sesi-sesi perkuliahan berikutnya. Berikut ini referensinya. Demikian penyampaian dari saya. Mari kita perbaiki relasi dan perilaku kita terhadap alam. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kehidupan kita kembali normal. Terima kasih. Videonya udah selesai ya kawan-kawan ya. Selanjutnya, oh ya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Selanjutnya nanti kita akan diskusi sama Pak Bowo, tapi sepertinya Pak Bowo belum join. Jadi kita tunggu Pak Bowo terlebih dahulu. Sembari menunggu Pak Bowo, kalau kelas ini belum ada PJ kelasnya, mari kita tentukan siapa yang bersedia menjadi PJ kelas. Apa ada yang mau mengusulkan diri atau mengusulkan temannya? Kalau nggak ada, aku tunjuk ya. Aku dari Kak, maaf Kak, ya. kemarin udah ngebahas ya Kak? Oh, udah ngebahas ini PJ. Iya Kak, saya Ya, Kak. ya. Iya, tadi di awal kuliah tadi aku udah nanya siapa yang jadi PJ, terus nggak ada yang jawab, jadi kukira belum ini bagi-bagi PJ. Iya Kak. Berarti Hansa nanti boleh ini ya, boleh panggilannya apa Hansa? Kansa juga nggak apa-apa Kak. Oke, siap. Sembari kita nunggu Pak Bowo dulu ya, bentar ya, coba aku hubungi Pak Bowo.
Kalau dari teman-teman sendiri tadi melihat video tadi, ada yang mau bercerita apa aja kira-kira yang ditangkap dari video tadi? Dari penjelasannya Bu Rina. Dari aku boleh Kak? Boleh. Namanya siapa? Aku Tasyayu dari Departemen Geofisika dan Meteorologi. Tadi materi yang disampaikan itu kan mengenai teori dan konsep tentang ekologi manusia. Nah, itu di situ ada 3 aspek utama konsepnya. Yang pertama itu ada konsep adaptasi, terus habis itu ada teori ekologi budaya. Jadi adaptasi kita itu berdasarkan dengan lingkungan sama budaya. Budayanya itu ada tentang ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya. Terus ada model POEK itu populasi, organisasi, environment, sama teknologi. Jadi adaptasinya itu ada yang non budaya itu tadi contohnya kayak ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Terus ada yang inti budaya itu tentang populasi itu tentang penduduk. Terus sosialnya itu sosial tentang organisasi ekonomi. Kemudian ada teknologi SDA yang semuanya itu merupakan pembentuk dari Polexosku tadi. Terus habis itu ada pentingnya ekologi manusia itu pertama karena proses transformasi dari usia pembangunan, terus kemampuan bumi yang terbatas dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, kemudian ada materi yang senantiasa meningkat, terus habitat kita semakin kecil, terus ada perhitungan kembali seberapa besar biosfer dalam rentang kehidupan kita. Terus habis itu ada tentang penyakit ekologi manusia, itu ada tentang asalnya itu bisa dari lingkungan atau perilaku. Kemudian penyakit itu terjangkit oleh yang namanya evolusioner karena perubahan kita sama perilaku kita ke depannya pasti juga berubah seiring dengan lingkungan kita. Terus ada perilaku budaya, terus ada tindakan dan gaya hidup dari manusia sendiri. Terus karena perubahan lingkungan itu faktornya ada dari iklim, terus ada degradasi dari global, terus degradasi dari sumber daya alam. Kemudian dari perubahan itu bisa terjadi karena pencemaran air, polusi, dan kegiatan manusia. Terus habis itu disinggung juga tentang COVID-19, itu perbedaan antara COVID-19 dan iklim. Kayak COVID-19 itu bahayanya nyata, terus diskrit, langsung, dan mengancam. Terus dia terukur dengan jelas tentang hari, bulan, tahunnya, siapa aja yang berapa jumlah yang terjangkit, berapa yang sehat, berapa yang meninggal, begitu. Terus ada resiko penularannya. Kemudian perbedaan dengan iklim, kalau iklim itu lebih ke gradual, jadi jangkanya lebih jangka panjang. Terus akumulatif, karena bahayanya bisa suatu saat meningkat karena mungkin manusia tidak melakukan mitigasi dengan benar. Kalau dilakukan mitigasi bisa berkurang, kalau tidak dilakukan mitigasi bisa bertambah. Kemudian dia juga terukur, resikonya juga relatif dan akumulatif kayak yang tadi itu, tergantung dengan manusianya. Sih Kak, terima kasih. Oke, ya, sangat jelas sekali ya tadi penjelasannya sama Tasya dari yang pertama tadi. Oh, kalau dari kawan-kawan yang lain ada yang mau bercerita lagi? Sembari nunggu Pak Bowonya, saya masih menghubungi Pak Bowo. Oh ya, kalau boleh tahu ini teman-teman dari jurusan apa aja? Tadi ada dari GFM ya, Tasya ya? Iya Kak.
Halo Pak Bowo. Ini ya Pak, ada kelas Bapak. Halo. Kelas Eko Mas Bapak, Eko tadi pagi udah kontak Bapak. Udah mulai Bapak. Ditunggu ya Pak ya. Oke teman-teman, kita bentar. Tadi Pak Bowo udah ngejawab teleponku sih. Kita tunggu sebentar lagi. Sembari nunggu masih ada yang mau berbagi cerita tentang video dari Bu Rina tadi. Halo teman-teman, ada yang mau menyampaikan lagi terkait video yang sudah ditonton tadi? Mungkin dari GFM, terus di sini ada meteorologi sama dari mana tadi? THP, ada yang dari THP ya? Boleh perwakilannya dari THP menyampaikan tadi yang dilihat dari video itu, atau mungkin kalian punya cerita terkait ya bagaimana pemahaman kalian gitu, boleh kita cerita dulu sembari kita nunggu Pak Bowo. Boleh mungkin Kak. Boleh. Saya mungkin Kak ingin meng-highlight yang bagian akhir saja, bahwa penyakit ini tidak bisa dipandang berasal dari penyakit saja, tapi mungkin saja dari perilaku kita atau tindakan kita terhadap lingkungan. Kalau kita lihat di film Minamata itu yang di praktikum, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan itu dapat menyebabkan penyakit. Oleh karena itu kita harus senantiasa bisa menjaga lingkungan, menjaga perilaku agar penyakit itu tidak tersebar Kak. Bukan segitu Kak. Kamu dari jurusan apa? Dari GFM Kak. Oh, dari GFM, mantap ya. Dari GFM. Selanjutnya siapa nih? Sapaat, ya bukan? Ya Kak. Oh, oke. Makasih ya. Ya. Dari Gelang Sapaat juga. Kalau dari teman-teman yang lain, ada yang ini? Izin masuk. Ya mungkin sedikit membagikan beberapa pemahaman saya terkait ekologi manusia gitu ya. Jadi dari video tadi juga saya sudah sedikit memahami bahwa setiap kebijakan yang
dilaksanakan oleh manusia ya, mungkin oleh setiap pihak di muka bumi ini tetap harus berada pada prinsip-prinsip ekologi. Karena dari video yang setelah saya tonton ya tentang Minamata di Jepang, itu kan setiap kebijakan ada timbal baliknya dengan bukan hanya dengan lingkungan tapi juga dengan manusia gitu ya. Jadi apapun yang terjadi, bahwa baik itu buruk atau baiknya pasti ada timbal baliknya gitu. Mungkin yang ada di Jepang itu dari video Minamata, mungkin yang diangkat adalah tentang timbal baliknya adalah dengan keburukannya, dengan penyakit yang ditimbulkan dari beberapa kebijakan yang tidak memperhatikan prinsip ekologi manusia gitu. Mungkin di Indonesia juga sama gitu kan. Mungkin yang sekarang ini telah kita perhatikan gitu ya, dan telah dikampanyekan oleh NGO yang bergerak di bidang lingkungan seperti Greenpeace dan sebagainya, yang terus-menerus mengangkat isu-isu terkini tentang bagaimana degradasi hutan karena lahan-lahan pembukaan perkebunan sawit gitu ya Kak. Jadi hal itu lebih kita pahami bahwa mungkin dalam satu sisi itu menguntungkan bagi negara, tapi dalam satu sisi lagi itu tidak memperhatikan prinsip dari ekologi manusia. Mungkin itu Kak yang ingin saya inginkan. Oke, terima kasih Fajar. Pak Bowo sepertinya sudah masuk. Selamat pagi Pak Bowo. Halo. Maaf. Oh ya. Oke, Pak Bowo sudah masuk. Ya, jadi saya berikan ke Pak Bowo ya. Bapak silakan Bapak. Baik, ini mohon maaf pada semua teman-teman mahasiswa. Ini saya kuliah yang 1, baru ambil napas sedikit. Saya terlewat bahwa jam 10 kita mulai ya. Jadi saya tadi mohon maaf nih. Jadi terlampau bersantai karena pagi jam 8 sudah mulai kuliah. Izin saya Bapak maaf, Bapak ke-mute ininya. Oh ya, mohon maaf. Jadi saya minta waktu paling lama 10 menit untuk saya siapkan bahannya dulu ya. Jadi silakan diskusikan dulu. Maksimum saya 10 menit saja. Oh baik Bapak. Oke, teman-teman bisa disiapkan ya. Kalau yang misalnya tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang masih kurang jelas dari video tadi, atau mungkin ada dari teman-teman punya cerita-cerita yang berkaitan dengan film-film kemarin atau berkaitan dengan video yang tadi, bisa disiapkan, nanti bisa didiskusikan bersama Pak Bowo. Mari nunggu Pak Bowo, boleh kita berinteraksi ya. Kalau teman-teman rata-rata di sini berasal dari daerah mana? Dari luar Jawa, dari
Jabodetabek. Ada yang dari Kalimantan? Pamulang. Oh, Pamulang, deket ya. Di Pamulang atau di Bogor? Kalau yang dari Sumatera ada? Jogja, Bekasi, Bogor. Saya Sumatera, Kak. Dari Sumatera mana? Sumatera Selatan. Sekarang lagi di Sumatera atau lagi di Bogor? Lagi di Sumatera, Kak, di rumah. Ini aman ya di sana? Kalau di rumah, rada-rada gangguan, Kak. Sekarang ke rumah kakak buat kuliah. Oh, berarti kalau kuliah ini ya pergi ke rumah kakak? Iya. Oke, semangat. Yang lain lagi ada yang dari Sulawesi ada? Kumbu. Kayak Kumbu itu di mana? Nabila. Di Sumatera Barat, Kak. Di mana? Di Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat. Di sana gimana? Sinyal aman? Aman, Kak. Oh, alhamdulillah. Terus dari mana lagi nih? Medan. Nah, dari Padang nih, dari Padang siapa ini? Abdul. Abdul, sinyalnya aman Abdul? Ada ini si Abdul dari Padang. Saya sudah selesai, Mbak. Oh, oke, Bapak. Kalau Bapak sudah selesai, silahkan Bapak, kelas saya berikan ke Bapak. Tadi kita seharusnya mulai jam berapa tadi ya? 10.30 kan? Ya Bapak, setelah video tadi 10.30 Bapak. Ya. Baik, saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Salam sehat untuk semuanya. Semoga hari ini kuliah dan aktivitas Anda berjalan lancar ya. Ada sekitar saya kira 119 atau 118 mahasiswa di luar kami yang mengajar dan mengawal proses perkuliahan ini. Sekali lagi saya minta maaf, saya baru selesai bernapas betul kuliah, ternyata kuliah berikutnya udah nyambung. Nah, saudara-saudara, topik sekarang ini adalah tentang kasus, saya lihatnya ya, aplikasi teori konsep ekologi manusia, penyakitnya, ekologi, dan budaya. Jadi ini yang akan saya angkat untuk Anda semua. Halo, screen sharing, mohon tolong di screen sharing. Host. Iya Pak, sebentar saya ini jadikan host. Make co-host. Yes. Sudah bisa Bapak buat share screen? Terima kasih. Ya. Okay. Iya Bapak. Baik, minggu lalu kan ada kami jelaskan tentang bagaimana teori-teori konsep ekologi manusia. Nah, sekarang kita coba tautkan konsep ekologi manusia itu dengan situasi ekosistem sekitarnya dan budaya sekitarnya, terutama berkaitan dengan penyakit, ya. Jadi tiga kaitan: penyakit, ekologi, dan budaya. Terus penyakit sebenarnya seperti yang kita sekarang sedang ramai sekarang ini, itu adalah bagian yang muncul atau merupakan bagian dari suatu ekologi di sekitar kehidupan kita, dan manusia punya sistem budaya sendiri. Dan ini menjadi menarik sekarang berkaitan dengan pandemi COVID-19, ya. Baik, kita mulai. Jadi kalau orang kedokteran yang melihat suatu penyakit, dia akan tertuju kepada tentu, misalnya yang sekarang kontekstual adalah virusnya, apa perilaku virusnya,
berapa lama dia hidup, bagaimana dia berkembang biak, bagaimana bahkan kemudian dia punya daya tular yang cepat. Jadi dari situ kemudian diketahui kelemahan dia. Jadi ekologi dari virus COVID itu dipelajari. Itu betul-betul orang virologi, mempelajari ekologi virus. Dan kemudian dari situ diketahui bagaimana untuk melumpuhkan virus. Nah, ini adalah disiplin tentang ekologi virus. Tetapi kalau kita lihat dari sudut antropologi, dilihat dari orang social science, terutama dari perspektif sosial, suatu penyakit tidak bisa dijelaskan semata-mata akibat hadirnya virus itu, semata-mata akibat adanya bakteri itu. Nah, harus dipahami, dianalisa dalam konteks manusia, dalam konteks sistem sosialnya. Dan berarti itu melihat relasinya penyakit itu dengan kondisi ekologi dan budaya. Karena dia hidupnya, karena dia suatu makhluk, hidup tentu dalam ekologinya virus. Dan sementara kita tahu dari diagram kemarin, yang namanya ekologi manusia itu mempelajari hubungan antara manusia sebagai makhluk biologi dan sebagai makhluk sosial dengan lingkungan hidup sekitarnya. Di mana di lingkungan hidup sekitarnya itu antara ada virus. Nah, dengan begitu menjelaskan kehadiran virus harus dilihat dalam konteks yang ada, sistem sosial yang ada. Ini menjadi menarik ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan yang terkini, gitu ya. Jadi itu perspektif sosial. Oleh karenanya, maka ahli-ahli kedokteran itu karena dia bekerjanya ibarat sungai, dia bekerjanya di hilir. Sedangkan orang-orang antropologi, soal social science ini bekerja di hulu, mencoba mencari tahu mengapa terjadi fenomena seperti ini, dalam konteks budaya, dalam konteks sosialnya apa. Jadi selalu dia penyakit itu berada dalam konteks ekologi dan kemudian berada dalam proses-proses evolusioner. Sering dia namanya bakteri atau namanya virus, itu bukanlah entitas manusia sendiri. Dia kan selalu melalui proses evolusi, selalu menyesuaikan dirinya atau beradaptasi dengan perubahan di sekitarnya. Nah, jadi begitu muncul penyakit tentu, dia selalu kaitannya dengan konteks ekologis dan juga kemudian menimbulkan penyakit ya, yang berada dalam proses-proses evolusi yang dihadapi oleh virus atau bakteri itu. Jadi perilaku budaya, perilaku manusia itu mengubah hubungan, kalau dalam konteks ekologi ini ya, antara tuan rumah, host, dengan si pembawa penyakit, si agent. Si agent ini yang membawa penyakit. Nah, jadi si virus ini yang dia sendiri mungkin tidak merasa akan menimbulkan penyakit pada orang, tidak. Dia tidak berpikir sampai ke situ. Sosial dan budaya kita itu menjadi habitat yang bagus kelihatannya bagi si pembawa penyakit, agent. Jadi ini hubungan antara host dengan agent. Kalau hostnya merubah banyak, kondisi sosialnya berubah banyak, sistem lingkungan hidup atau habitatnya berubah, di mana dia juga habitatnya si agent, nah maka terjadi banyak perubahan-perubahan yang penting yang berkaitan dengan soal penyakit. Jadi dia, perilaku manusia ini sangat besar peranannya bagi penyakit-penyakit menular yang bisa terjadi outbreaks, meledak penyakit itu. Suatu contoh, dulu pada abad 19 di Inggris terjadi wabah disentri yang meluas. Wabah disentri meluas. Dan kemudian orang kalau sudah terkena itu dengan mudah dia nggak sampai seminggu meninggal. Ya, meletakkan begitu, tanpa ada orang tahu. Sebagian ada yang bilang air. Ya,
Jadi kenapa ini terjadi? Nah, ada seorang anak muda baru lulus, selalu mengamati, karena dia ditugaskan dan mengamati kenapa ini terjadi ya, kok dengan cepat menular dan cepat orang kena. Lantas dia pelajari dari ini, jangan-jangan ada kan bau busuk ya, jadi di antara rumah dengan rumah itu baunya sangat busuk, dingin, gitu, dari air bersih susah, dan sistem sanitasi buruk pada saat itu di Inggris. Jadi dia lihat, oh, ternyata tempat orang ngambil air bersih itu di pompa, masih pakai pompa zaman itu kok deket bau busuk. Kenapa? Itu ternyata pakai tinja, tempat orang buang feces. Gitu. Jadi rasa penasaran dia, ya, karena baunya juga nggak enak, dan orang ambil air dari situ, itu diambil. Dia teliti air itu. Nah, terkejutlah dia begitu melihat, karena waktu itu mikroskop sudah dapat, ternyata ada ribuan bakteri yang dengan cepat berkembang biak di air. Jadi air itu diambil sampel, dipelajari. Oh, ini dia tidak tahu bahwa apa nama penyakit dengan segala macam berarti, tapi ini yang menyebabkan. Dan kemudian dia sampel air karena masih penasaran. Di tempat-tempat yang tidak ada penyakitnya banyak berkembang, gitu. Di pedesaan, gunungan, jauh sini diambil air bersih, tidak bau, jernih, dan dilihat bakterinya beda. Oh, ya, perilaku manusia kota-kota pada saat itu di Inggris sebab punya penyakit, apalagi penyakit itu menular. Jadi kalau ada pandemi juga, flu Spanyol, sekarang ada COVID-19, berarti perilaku manusia ini menyebabkan dia sebagai host, dia jalan, dia membunuh banyaknya bakteri dan penyakit menular. Dan ada satu juga hal yang menarik di sini. Satu bentuk lagi dari perilaku manusia, mengintroduksi teknologi pertanian, dan itu punya implikasi terhadap kesehatan. Ya. Jadi studi-studi dengan paleopatologi itu artinya patologi itu penyakit, paleo itu mempelajari bukti-bukti kesejarahan dari artefak-artefak yang ada. Ya. Biasanya ini berkaitan dengan geologi, jadi studi paleopatologi itu dalam catatan sejarah semua masyarakat dimanapun yang ada di dunia. Terlihat bahwa perkembangan pertanian selalu banyak kaitannya dengan peningkatan kekurangan gizi dan penyakit menular. Jadi sebagai contoh ini adalah barangkali Anda sudah tahu di Mesir tentang piramida yang menjulang tinggi. Nah, di sana peradaban Mesir kuno itu maju karena ada Sungai Nil. Dan ketika tahun 60-an Presiden Abdul Gammar Nasser yang melihat ini penyakit dengan yang tidak seimbang, harus dibuat dam yang besar supaya daerah yang jauh itu teraliri oleh aliran irigasi. Dan kemudian kedua, panen bisa 2 kali. Dan dibangunlah dam raksasa itu, yang kemudian sementara ada kalangan yang protes, terutama para arkeolog.
jenis organ tertentu, ya, cacing, dan ada di Indonesia. Cacing sistomiasis ini kemudian karena jaringan sungainya dibuka, luas menyebar. Jadi ini populer pembangunan pertanian masuk Indonesia juga membangun di luhur, tidak jauh dibagikan sampai masuk ke Jakarta. Utamanya untuk irigasi teknis pertanian di daerah Kerawang, Indramayu, dan selanjutnya yang lain. Nah, jadi bangun dam, bangun jalan irigasi, jalan air, maksudnya irigasi air, saluran irigasi, itu membawa implikasi yang tidak terduga, yaitu ternyata sistomiasis yang tadinya hanya di lokal-lokal tertentu, dengan adanya aliran air yang menerabas kemana-mana, dibuat untuk mengaliri dari daerah jauh, dia ikut menyebar. Lebih dari itu. Makin luas. Penyakit kedua yang ada juga adalah karena populasi tikus yang meledak. Tikus itu juga menjadi agent bagi penyakit. Nah, jadi selain tikus juga membawa penyakit, itu juga ada cacing sistomiasis. Ya. Jadi ini Anda bisa lihat manusia mengubah lanskap alam menjadi lingkungan baru yang buatan manusia, tetapi tidak memperhatikan bagaimana makhluk hidup yang lain. Nah, yang menarik di kemudian, kalau Anda lihat belajar dari kegagalan dam Aswan, damnya berhasil untuk meningkatkan produksi, tetapi ekologinya ambruk. Dia hanya berhasil untuk ekologi pertanian pangan, tapi tidak untuk keseimbangan ekologi yang lain. Nah, belajar dari Aswan Dam, kemudian negara-negara Eropa dan Amerika Utara, Amerika Utara, melihat di sana ada ikan salmon. Yang Anda tahu ikan salmon itu dia begitu dewasa, dia akan masuk ke muara, awan arus ke hulu sungai di mana tempat dia menetas dulu. Kalau di laut ada juga yang seperti ini, yaitu penyu. Penyu dia bertelur dan selalu ke tempat dia menetas telurnya. Nah, kalau salmon dia menyusuri sungai dari hilir ke hulu. Anda bisa banyak lihat film-film dari National Geographic. Saya senang melihat itu ya, bagaimana perjuangan hidup dia gitu. Loncat, nanti di muara sudah ada para nelayan yang mancingin dia. Lolos dari situ, nanti agak tinggi lagi ketemu beruang. Grizzly bear ini baru keluar dari hibernasi, maka dia perlu makan banyak, dimangsa oleh beruang. Naik lagi ke hulu itu selalu berloncat-loncat ya, karena melawan arus ya. Dan kalau ada dam, mereka nggak bisa ke hulu, berarti akan berhenti itu proses pemijahan bertelurnya si salmon. Karena salmon pada waktu bertelur itu betul-betul di mata air dari sungai, sungai besar di hilir itu ribuan kilometer. Bayangkan ya, ribuan kilometer, ada 1.000, ada 3.000 tuh. Mereka ke hulu, luar biasa. Jadi begitu sampai di mata air yang tinggi airnya barangkali hanya sejengkal, paling tinggi 30 cm, itu sudah habis badannya sudah habis, sudah terkoyak-koyak karena proteinnya habis dimakan sendiri gitu ya. Dan itu di film, karena sedih juga melihatnya. Nah, karena dia sudah habis sampai di situ, telur itu kemudian menetas dan tidak mudah terbawa aliran sungai. Jadi dia tergenang di situ, dia mati. Jadi wah, ini heroik betul ya, sama matinya organisme ini. Dan menetas, dan kemudian nanti anakan-anakan ini ke laut bebas lagi. Jadi orang-orang di Eropa kemudian ini belajar dari Aswan
mereka buat tangga di samping dam, mereka bikin dam, tapi dikasih tangga, loncat satu tangga, sehingga melewati dam itu dari samping. Saya menyaksikan itu di Kanada, bahkan kemudian jadi objek wisata. Jadi tangga-tangga itu kemudian supaya dia tidak jatuh ke aliran air waduk, sambil jadi objek wisata itu dikasih kaca dan tangga di sebelah. Jadi kita bisa lihat bagaimana salmon itu berebutan naik, luar biasa. Jadi manusia mengubah itu, dan satu pihak dia juga salmon yang bisa, tapi yang lain yang ada di hulu bagaimana ya, biota-biota yang ada di hulu lain. Nah, dalam konteks ini menunjukkan bahwa karena dam di Aswan itu kemudian sangat luar biasa luasnya, maka penyebaran histori lokal menjadi membahas. Apa itu penyakit cacing parasit yang hidup di air di daerah subtropis dan tropis? Sitomiasis juga harcia atau demam siput, di sebelah kiri snail itu artinya ya siput, dan dialah yang menjadi inang atau host bagi cacing yang infeksius. Nah, bisa dilihat dari. Nah, jadi dia masuk itu ininya ini kalau snail ini apanya siputnya, tapi disinilah yang cacingnya itu keluar. Nah, begitu dia beredar di perairan dan kemudian ada petani segala macam, dia akan masuk tanpa disadari ke tubuh manusia ini, dan dia berkembang biak di tubuh manusia yang kemudian akan mempengaruhi livernya, sistem urinernya, bladder, dan juga organ-organ lain. Di sini ada alamat yang bisa Anda lihat nanti di kliknya. Jadi menyerang usus dulu, sistem urinasi, terus tinggal di dalam darah, dan tinggal lama dalam darah, sehingga kemudian menyerang sistem-sistem yang lain. Jadi ini umum ditemukan di beberapa daerah di Afrika, di Karibia, di Indonesia ditemukan di Danau Lindu, di Sulawesi Tengah. Dan dia satu-satunya tempat di situ yang ada sistomiasis, ya. Sistomiasis maksud saya. Kalau kata orang sisto saja ya. Dan saya pernah ke sana, memang daerahnya dingin, ya, daerahnya sangat dingin. Dan sekitar danau itu selalu ada genangan-genangan air yang kemudian digunakan oleh masyarakat untuk bertani, karena daerah bisa diinin oleh sawah kan. Tapi setelah mereka melihat bahwa itu akibatnya orang tidak belajar, dan kemudian internasional datang melihat tentang sistomiasis, kemudian penduduk di luar, maka di pinggir-pinggir, dan sekarang sudah ada tidak ada lagi ya, lahan-lahan pertanian sawah, kita orang sudah menghindari. Lebih ke hulu dari sana. Jadi untuk menghindari cacing. Jadi kalau kita buat skematik ya, itu ini ada manusia sebelah kanan dan sini ada penyakit atau cacing sisto. Ya, si cacing sisto itu yang kemudian menjadi agent bagi si penyakit. Jadi kan gaya hidup manusia bisa juga kemiskinan, bisa ada orang yang tidak bisa menikmati fasilitas kesehatan, termasuk misalnya mengubah lingkungannya. Jadi ada gaya hidup, termasuk gaya hidup kayanya. Kaya, yang kedua mengubah lingkungan dari tadi seperti di Inggris pada abad 19, umum sanitasi yang buruk, kemudian irigasi diperbaiki tadi kasus di Mesir, atau karena ada instruksi itu bisa memfasilitasi jadi dia merupakan suatu makhluk virus atau bakteri begitu ya, strategi adaptasi untuk survival, untuk reproduksi ya, dan mempengaruhi untuk menjadi organ penyakit manusia dan lingkungan hidup dia, tempat dia hidup dan bereproduksi. Jadi hal ini lingkungan hidup si tadi virus atau bakteri dan segala macam
itu lingkungan hidup dia adalah manusia. Sementara manusia sendiri punya lingkungan hidup yang lebih luas. Jadi dia memodifikasi alam sekitarnya, mengubah irigasi dan sebagainya sehingga menjadi habitat baru munculnya. Nah ini yang kemudian jadi melihat kesehatan dari perspektif antropologi dan ekologi, itu artinya melihat relasi manusia dengan lingkungan hidupnya. Nah kalau sudah kena sakit, barulah itu urusan orang medicine, orang kedokteran. Nah kadang orang kedokteran tidak bisa masuk ke hulu persoalan ini karena mereka lebih menekuni soal bagaimana kurasi, perbaikan, penyembuhan. Sementara juga orang-orang ilmu sosial, antropologi, atau orang ekologi tidak bisa masuk ke ranah penyembuhan. Jadi ada spesialisasi yang beda. Nah, ini contoh bagaimana orang menyesuaikan perilakunya kepada alam lingkungan sekitar yang dia ubah supaya dia tidak banyak terkena dampak dari perubahan lingkungan yang dia perbuat. Contohnya adalah malaria. Jadi kalau tadi contoh pertama adalah cacing sisto, yang kedua ini adalah malaria. Dan seperti kita ketahui di masyarakat tradisi itu sangat banyak ya kalau Anda pergi sekarang. Dulu saya masih temukan banyak sekali di tahun-tahun 80 ya, di Kalimantan, saudara-saudara kita, yang juga yang di Papua begitu ya. Itu mereka sama di Vietnam juga, mereka rumah mereka adalah rumah panggung. Jadi rumah panggung, kenapa mereka bikin rumah panggung? Kenapa nggak langsung? Ternyata itu untuk mengurangi tekanan atau agar nyamuk tidak menjangkau mereka. Dan oleh karena mereka buat relatif tinggi, jadi kita 3 meteran dari tanah. Dan di dalam rumah itu, jadi rumah yang dibuat dari bambu, kayu, dan dari berbagai macam jenis daun-daun begitu ya. Saya pernah dalam riset beberapa itu berkunjung ke mereka, wawancara mereka. Kebetulan saya pas wawancara itu sudah menjelang di atas jam 5, sudah mulai maghrib. Jadi di dalam mereka kemudian masak juga di situ ya, tentu dengan kayu bakar segala macam. Dan sehingga satu ruangan kecil itu bapak, ibu, dan anak, dan alat dapur itu semua dengan segera menjadi dipenuhi oleh asap. Dan asap itu sebagai alat proteksi juga. Jadi kalau ada 1-2 nyamuk yang masuk, nyamuknya pasti akan, mungkin mereka sudah terlihat, tapi saya nggak bisa bertahan lama, mata saya sudah mengalir, air mata tuh mengalir karena pedih gitu. Mereka biasa-biasa saja malah mati. Inilah bentuk dia cara beradaptasi terhadap nyamuk yang membawa penyakit malaria. Ada lagi di Sardinia, di Yunani ya. Jadi pola berternak penduduk itu menyesuaikan dengan musim yang ada. Kalau musim panas dia bawa ke dataran tinggi supaya nyamuk malaria Hausa di Nigeria, penduduk itu kenal 31 ramuan tanaman herbal yang mereka yakini bisa dan ampuh menghadapi malaria. Ya. Nah, kemudian melalui riset gerakan di dalam pengetahuan lokal yang berkembang, melalui penelitian sains diketahui ada 3 tanaman obat yang berkhasiat terhadap malaria. Jadi tidak salah mereka menggunakan itu ya. Jadi inilah satu bentuk-bentuk bagaimana manusia mencoba bertahan hidup, beradaptasi. Dan yang menjadi bertransformasinya penyakit malaria itu karena memang ada transformasi teknologi, perubahan teknologi yang kemudian mengubah ekologi sekitar kehidupan komunitas. Umumnya kalau di malaria itu kan komunitasnya adalah komunitas pertanian, dan yang bahkan lebih lanjut bisa juga
mengakibatkan penyakit anemia. Jadi kalau di Afrika Barat penyakit Maria falciparum itu betul-betul meluas. Nah, terutama setelah terjadi peralatan-peralatan berat yang membuka hutan, sistem perladangan jadi berkembang. Nah, itu terjadi. Maria falciparum tersebar luas ya. Seiring dengan dibukanya hutan atau daerah-daerah yang tadinya vegetasinya alami dibuka. Saya pernah punya dulu melakukan riset di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu anak buah saya meneliti di NTT. Ternyata dia terkena itu Malaria falciparum begitu cepat. Jadi wafat. Kami shock semua. Wafat dia karena kena hanya tidak sampai seminggu dia jadi 3-4 hari dia kena demam tinggi ternyata wafat. Nah akhirnya terpaksalah kemudian harus dimobilisasi. Jadi dibawa dari NTT naik pesawat ke Bali, saya jemput di Bali, kemudian dari Bali dibawa ke Medan rumah orang tuanya. Jadi saya membawa ke rumah orang tuanya di Medan. Saya itu betul-betul Maria yang betul-betul cepat sekali membuat orang terkena penyakit itu seperti sudden death gitu ya. Jadi ada introduksi peralatan-peralatan modern yang dan mengubah bervegetasi hutan atau semak menjadi ladang, mengubah ekosistem hutannya sehingga nyamuk Malaria falciparum itu kemudian merebak. Tadinya kan habitatnya di daerah-daerah pinggir-pinggir sungai, dan di antara daun-daun itu dia taruh sarang-sarangnya begitu ya, si nyamuk ini ya, persislah seperti kalau Anda kena demam berdarah itu kan nyamuk itu selalu habitatnya di tempat yang tergenang begitu. Jadi jangan sampai di kota-kota diinstruksikan supaya jangan buat tempat-tempat tergenang seperti kaleng cat yang sudah kosong tapi tidak dibalik gitu. Itu kan jadi tempat habitat bagi malaria. Dan Anda bayangkan kalau itu di hutan, di ekosistem alam, sepanjang sungai itu pasti banyak, itu adalah habitat dari malaria. Dan ketika habitat itu diubah, maka dia akan merebak keluar. Ya. Nah ini yang terjadi kemudian Malaria falciparum terutama di Afrika menjadi penyakit endemik. Dan itu kemudian kelanjutan yang berkembang penyakit sickle cell anemia pada komunitas-komunitas petani di Afrika Barat. Jadi silakan Anda baca di tautan ini, nanti di sel sickle cell anemia itu lebih gawat lagi. Ya, jadi nanti lihat betul ya sistem ekosistemnya, tapi kemudian seperti ada bounce back, ada pukulan ya, dari alam terhadap keberlanjutan hidup manusia juga gitu. Nah, juga relasi pandemi COVID dengan simbol keserakahan manusia terhadap alam ini, kalau di sebelah kiri dilihat waktu awal-awal pandemi itu kemudian orang-orang Cina karena diet mereka apa saja mereka makan begitu ya, termasuk kelelawar, maka itu diduga ya sebagai penyebab dari merebaknya penyakit COVID-19. Jadi semua tudingan pada awal-awal COVID di pertengahan tahun 2020 lalu karena habit dari orang Cina ini. Manusia jadi merusak habitat sawah dan kemudian bahkan kehidupan virus yang ada di dalam satwa ataupun di dalam ini jadi berubah karena satwanya diburu dimakan gitu. Dan ketika habitatnya juga jadi tempat virus hidup itu hilang, maka itu mencari inang baru. Nah, inang baru ini bisa terutama adalah manusianya gitu ya. Budaya makan kelelawar membuat virus berpindah ke inang baru karena habitatnya sudah banyak hilang, berubah, dikonversi menjadi berbagai macam bentukan manusia. Nah, inang baru itu manusia, dan manusia kemudian menyebarkan virus dengan cara droplet ya, batuk segala macam. Jadi sehingga lintas negara. Tapi kemudian ini adalah terjadi pada awal dugaan-dugaan awal ketika terjadi
virus COVID-19 meluas mewabah. Nah, sehingga kita sekarang tanya jawab. Dapatkah saudara jelaskan penyebab awal merebaknya virus COVID-19? Benarkah seperti yang ditengahari di slide tadi? Benarkah yang seperti dikatakan bahwa simbol keserakahan, simbol merusak habitat satwa dan sebagainya? Ya. Betulkah hanya itu sebagai penyebab atau ada penyebab-penyebab lain? Nah, silakan kita diskusi, sebab slide-nya sudah tidak ada lagi, jadi kita lebih banyak bisa diskusi bersama. Saya ngajak Anda diskusi karena dengan konteks sekarang COVID-19 jadi akan sangat menarik, ya. Bagaimana penyebab? Apa yang menyebabkan COVID-19 begitu hebat? Sehingga kena pandemi. Jadi mungkin baru nanti akan ada pandemi entah kapan, ya. Bisa 50 tahun lagi, bisa 1 abad lagi, kita tidak ada yang tahu. Manusia hanya tahunya karena berubahnya relasi manusia dengan lingkungan. Itu tahunya begitu. Tapi dapatkah kita menghindar, mengantisipasi sebelumnya? Jangan sudah kena penyakit baru kita ada pemadam kebakaran, temukan vaksin dan segala macam begitu, ya. Kalau kita bisa dari tahu hari mengantisipasi, mencegah, beratasi dengan lebih baik, mungkin tidak sampai sedahsyat seperti sekarang. Nah, baik, silakan saudara-saudara kita diskusikan ini. Bertanya. Ya, silakan. Tapi bukan terkait itu tadi ya Pak, bukan tentang COVID. Jadi saya tuh punya pertanyaan Pak. Penyakit dan virus saat ini kan dari slide tadi kan disebutkan karena perilaku manusia, keserakahan manusia dan lain-lain. Nah, saya tuh baru cari kan Pak di Google, tapi nggak tahu tuh dari jurnal mana atau enggak. Nah itu tuh virus atau penyakit dulu kan juga ada ditemukan di zaman-zaman purba, di mana manusia-manusia zaman dulu kan nggak menggunakan alat-alat yang terlalu kayak sekarang gitu Pak. Bahan-bahannya juga nggak banyak, tapi tetap ada penyakit. Nah itu jadi kan kita kan sebenarnya kan nggak bisa menghindari itu ya Pak. Jadi kita hanya bisa mengurangi intensitas penyebarannya gitu Pak. Jadi pertanyaannya? Iya betul apa salah Pak? Oke. Baik, nanti sebentar saya jawab. Bagi teman-teman yang masih off video, stop video, tolong dinyalakan. Halo, Mas Andi. Ya, nggak apa-apa kalau sinyal tinggal dilapor, tapi bagi yang tidak menunjukkan Anda ikut kuliah, kalau sinyal nanti apa boleh buat, ya. Harapannya dari kami ya tinggal kita saling jujur gitu ya. Nah baik, kembali tadi yang nanya Cynthia ya? Tadi Dani Pak, tadi Dani Cynthia Pak. Rahma. Yang mana posisinya di saya? Dewi? Dani. Saya cari tadi Dani. Oke, Dani Indrawati ya. Nah, sinyalnya lagi nggak jalan ya, jadi off videonya. Jadi memang sejak dulu ada juga begitu ya, tetapi skala size dari pandeminya beda. Jadi skala yang tercatat dalam wabah selalu ada wabah, tapi sifatnya yang satu global seperti sekarang baru 2 kali. Flu Spanyol dan semua wabah juga tiap kali ya, dalam kitab suci di Quran juga ada dari para sahabat yang ingin datang ke sana, kemudian dihalau jangan sampai masuk, nanti akan tertular begitu ya. Jadi jangan pengetahuan yang dimiliki pada saat itu orang belum bisa membaca. Ya, karena sains belum ada, belum yang muncul baru pengetahuan lokal. Jadi orang masih membaca, belum cermat apa sebenarnya penyakit perubahan itu terjadi. Ya, walaupun tetap misalnya wabah itu satu kota. Gitu.
Tapi karena mobilitas penduduk tidak sedahsyat sekarang, jumlah orang juga tidak sebanyak sekarang, perubahan lingkungan yang terjadi juga tidak sedahsyat sekarang, maka kalaupun terjadi yang namanya wabah, itu lokalita, gitu ya, lokalita. Dan plus Spanyol tercatat yang termasuk yang terbesar kedua setelah sekarang pandemi COVID-19. Dan kemudian orang melihat ini pasti mau tidak mau berkaitan dengan hidupnya. Mau tidak mau, karena siapa lagi selain spesies. Berarti lingkungan hidup manusia itu ada yang berubah yang kita belum bisa membuktikan secara empiris. Tapi ini yang pasti sudah jelas ini berubah karena manusia pengen pangan, penduduknya makin banyak, diperlukan lahan pertanian makin banyak, kemudian prosesnya dikumpulkan di industri, dan jadi perlu ada lahan industri dan segala macam. Jadi mata rantainya panjang, bahkan sampai diekspor keluar pulau, keluar negara, bahkan diekspor seluruh dunia. Gitu ya. Nah, termasuk bukan hanya pangan. Misalnya bunga yang ada di Belanda itu, bunga-bunga yang ada di Belanda yang dijual di pasar lelang di Belanda, itu kan dari Amerika Latin. Ya. Mereka ekspor itu ke sana dan hubnya ada di Belanda. Itu bunga yang dijual di lelang, gitu ya. Jadi pembeli-pembeli bunga dalam skala besar itu sering datang ke Belanda. Nah itu setidak-tidaknya kita tidak tahu juga persis. Akan ikut juga tuh dengan bunga yang dipotong itu, ya mungkin ada bakteri, yang mungkin ada virus, kita tidak tahu. Tapi biasanya baru dilacak setelah ada fenomena penyakit. Dan juga pelajaran Dam Aswan yang membuat tikus dan kemudian sisto merebak. Kemudian selain itu Aswandam juga tadi yang banyak. Jadi kalau begitu, kalaupun dia skala dampak serangan dari penyakit itu sangat tergantung pada variabel sosial, jumlah penduduk, ya tadi saya katakan jumlah penduduk, kepadatan penduduknya, mobilitas penduduknya, segala. Nah sekarang jadi cepat meluas karena mobilitas penduduknya tinggi, sehingga dia meluas sampai dengan cepat ya, seperti virus itu COVID-19 yang varian Delta itu kan cepat sekali merebaknya. Nah, sehingga orang harus menyesuaikan diri lagi. Saya menduga dalam waktu dekat lagi bisa ada muncul lagi. Karena apa? Lingkungan hidup kita sudah banyak mengalami perubahan. Satu contoh saja. Akibat perubahan iklim, dan itu sudah ditulis ya di dalam laporan-laporan resmi, itu lapisan salju abadi yang ada ratusan meter di bawah, 1 kilometer di permukaan, namanya permafrost. Permafrost itu sekarang terungkap keluar karena yang di atasnya meleleh. Nah, orang belum sempat mempelajari sesungguhnya di permafrost ini ada apa, bakteri-bakteri apa yang membeku. Tapi yang jelas fosil-fosil gajah-gajah purba yang jutaan tahun yang lalu itu membeku dan diawetkan di permafrost. Sehingga muncul dia gajah yang anakan, gajah yang dirawat, gadingnya besar, gitu. Nah itu muncul karena lapisan esnya cair. Masalahnya kita tidak tahu apakah dengan mencairnya itu berarti juga ancaman bahwa virus-virus muncul ke permukaan. Nah, contoh saja bahwa kalau dulu mengubahnya karena lahan pertanian di sekitar dia diperluas, maka malaria kena di komunitas dia saja. Ke tempat lain yang tidak ada malarianya aman ya. Tapi sekarang dengan intensitas yang begitu dahsyat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan manusia maju segala macam, dan lanskap bumi banyak diubah,
bahkan sampai permafrost terungkap ininya, tersingkap maksud saya itu besar kemungkinan mengubah tatanan ekologi dari alam. Nah, ini yang ditengari menjadi satu penyebab utama, antara lain barangkali yang kita diskusikan ini. Jadi saya sudah jelaskan penyebab awal. Apakah betul itu karena akibat dimakan kelelawar oleh orang-orang Cina? Nah, orang-orang Cina sudah dari dulu makan segalanya. Sudah dari dulu itu, bukan baru kemarin-kemarin. Sampai makanan yang paling elit untuk kaisar, dan hanya untuk kaisar saja, orang lain tidak, itu adalah memasak telapak kaki beruang. Telapak kaki beruang diolah oleh chefnya, jadi makanan yang eksklusif. Nah, itu sudah berabad yang lalu. Nah, apakah betul itu tentang berasal dari karena kelelawar? Memang betul karena ada nanti bakteri, virus ikut serta. Apakah betul dari itu? Mata-mata. Dan ketika tim WHO datang menyelidik ke kota Wuhan, mereka juga tidak menemukan bukti-bukti yang signifikan bahwa iya nih penyebab di Wuhan karena ada berbagai macam makanan yang disantap gitu. Tidak ada penjelasan yang konkret ya. Bisakah Anda menjelaskan kira-kira apa ya sampai terjadi pandemi COVID-19? Ada yang bisa bantu jawab? Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya sendiri mungkin salah satunya itu yang pemimpinnya tadi yang Cina yang makannya kayak gak benar tadi, apa kayak kelelawar tadi apa. Salah satunya mungkin itu bisa, tapi menurut saya faktor lingkungan sama pola hidup manusia juga yang kurang bersih, terus kayak kayak nggak cuci tangan gitu apa kayak gak bersih, jadi kayak buat mereka gampang tertular juga. Jadi pola hidup manusia sih menurut saya itu yang paling buat mereka terkena COVID sendiri, Pak. Ya, saya catat itu. Tadi yang mana namanya? Bisa angkat tangan, Pak. Raise hand. Mencarinya agak repot juga banyak. Halo, Pak. Suara saya jelas tidak ya? Jelas. Izin menambahkan mungkin Pak, untuk kenapa COVID-19 ini bisa menjadi pandemi itu, kalau menurut saya karena saya diam di desa ya Pak, jadi orang-orang di desa ini kebanyakan kayak lebih ke ininya sih Pak, budayanya atau adatnya gitu yang katanya saya mendengar dari masyarakat sih Pak bahwa ada di mana kita itu berada sedang di posisi musim penyakit, katanya kayak gitu Pak. Jadi pandemi ini bisa dibilang kayaknya saya juga nggak tahu, lupa lagi apa bahasanya, tapi katanya penyakit buruk tanah apa kayak apa ya, lupa Pak. Jadi kayaknya pandemi ini menjadi salah satu ini, jadi masyarakat itu lebih kurang percaya, bahkan ya ada beberapa yang kurang percaya bahwa COVID-19 ini ada gitu, terutama di desa-desa sih Pak. Terus yang desa-desanya ada kayak pesantren-pesantren gitu kan Pak, itu mungkin ini juga udah banyak dikonflikin gitu. Jadi kita nggak boleh takut sama penyakit, kita boleh takutnya sama Allah, karena Allah yang menciptakan penyakit gitu kan Pak. Nah itu mungkin dari sana banyak kerumunan, akhirnya pengajian-pengajian dibuka karena tidak takut dengan adanya pandemi gitu. Jadi kita harus katanya banyak-banyak berdoa gitu daripada takut sama pandemi, ngapain katanya gitu kan Pak. Mungkin pertemuan pengajian-pengajian, kepercayaan masyarakat terhadap adanya pandemi itu bisa jadi salah satu penyebab penyakit COVID ini menjadi pandemi, seperti itu sih Pak. Ya. Terima kasih, ini pertanyaan bagus juga. Ini teman-teman ini semester 3 ya? Semester 3 ya? Iya. Tadi pagi itu saya ngasih kuliah metodologi penelitian sosial. Nah, saya jelaskan di sana
bahwa sains dengan mempelajari ilmu pengetahuan itu tidak saja pengetahuan kita bertambah, tapi lebih dari itu ikut serta dengan sains adalah attitude, sikap yang dibawa oleh sains. Sikapnya itu yang kadang-kadang orang tidak masukkan itu sebagai hal yang penting. Sikap pertama selalu kritis sebagai orang yang melakukan penelitian, ya kritis, menyimak dulu bener nggak ya, gitu kan. Ini faktor penting dalam, saya tadi pagi bilang, dalam, dan di Barat itu ya mulai sejak berapa 1000-2000 tahun sebelum Masehi. Itulah pangkal mengapa di Yunani, dan dia kritis karena yang lain-lain itu dia ngikutin aja apa yang dikatakan pendetanya, yang dikatakan pendetanya Firaun, segala macam dia ikutin, tapi tidak pernah ada bantahan. Baru di peradaban Yunani, karena masyarakat selalu berdebat, berargumentasi, kalau cari jawaban itu ya cari jawaban di sekitar kita, jangan pendetanya. Situ waktu itu juga ada banyak. Nah, dan tahun 1100 itu sudah ada perguruan tinggi di Eropa. Kemudian Ibnu Sina, peradaban Islam itu betul. Dan peradaban Islam itu kalau dipelajari, belajar dia menerjemahkan peradaban Yunani, teks-teks Yunani itu dia terjemahkan. Kemudian jadi pijakan untuk kedokteran, untuk kemudian segala macam, matematika itu besar. Dan dia belajar, dia ambil itu dari peradaban Yunani, diterjemahkan. Kemudian ini tidak lama, peradaban ini turun peradaban Islam. Karena apa? Ternyata dalam perjalanannya sejarah menunjukkan Islam pada saat itu menjadi eksklusif, menjadi terhadap yang bukan Islam, menjadi keras terhadap yang bukan dari Arab. Dia keras begitu. Akibatnya nggak terjadi nanti. Padahal kita muncul antara karena diskusi, karena perdebatan, menghargai yang berdebat, gitu ya. Ini nggak mau. Padahal itulah awalnya peradaban di Barat itu. Sudah tahun 1100 dia punya perguruan tinggi. Di tahun 1400 sudah ada 50 di Barat, di Eropa maksudnya, Amerika belum ada. Nah, itu adalah berakar dari tradisi panjang peradaban Yunani yang sebelum Masehi. Dan kalau sekarang kita lihat itu terjadi, yang ilmu pengetahuan di Barat lebih maju, itu ada proses akumulasi panjang. Dan itu juga berarti ikut norma-norma sebagai norma-norma politik, lama-lama ke masyarakat. Apa norma-norma itu? Kritis, jujur. Karena sebagai seorang peneliti Anda harus jujur. Nah itu meluas. Di sini yang membedakan barangkali juga. Kita lihat bedanya dengan banyaknya komunitas-komunitas kita juga yang di pesantren, komunitas-komunitas kita yang di asrama-asrama Katolik, semuanya juga sama. Menghadapi hal yang sama. Ketika pendidikan ya, apalagi pendidikan berbasis agama, ya, itu kita mengajak orang untuk meninggalkan agama atau membantah apa yang terjadi, apa yang terjadi. Kita bukan itu. Tetapi mengaktualisasikan sehari-hari itu nggak terjadi. Akibatnya itulah yang tadi reaksi kita dengar. Sisi akal untuk mengetahui bagaimana dunia ini bekerja, bagaimana penyakit itu muncul karena dari studi ekologi, dari penelitian itu nggak masuk di kepalanya, belum ada di konstruksi kepalanya.
Karena lebih berat kepada ajaran agama yang dogmatik. Bukan salah agamanya, yang salah adalah sistem pendidikannya. Akibatnya terjadi begitu. Ini menurut saya. Akibatnya tadi, wah udah kita serahkan aja. Pernah terjadi ada seorang senior saya bukan dari PB dan dia mantan menteri. Dia sudah mantan menteri zaman Orde Baru dulu, tapi dia orangnya kritis dan selalu masih ditanya di rusnya. Dia ya udah kalau kamu mau begitu, mau percaya begitu, jalan ke sana kemari jangan masker, nggak usah makan juga, nanti kan kalau nggak makan kan juga tidak dapat. Jadi kalau mau coba apakah ini apa tadi, ini kan kita akan mati nih, jadi biarin aja, jangan terlalu percaya virus, ya sudah nggak apa-apa. Kalau gitu jangan terlalu percaya juga bahwa ada kalau nggak makan itu berarti nggak mati gitu aja. Kan di balik logiknya begitu. Udah kalau nggak makan ya coba-coba aja deh, nggak usah makan deh gitu. Nanti kan ditolong Allah kan nggak ada usaha manusia itu. Nah jadi dalam konteks ini kita bisa lihat proses pendidikan, baik pendidikan agama maupun itu menjadi kendala bagi kita sekarang memahami. Di SD, SMP, SMA kita sampai perguruan tinggi. Apa yang banyak dilakukan dalam pendidikan? Di pertanian, dia kemudian Belgia, kemudian nggak lama anaknya ikut baru sekolah TK di Indonesia, dan dia masukkan di TK di sana. Sampai di sana ditanya sama kepala sekolahnya, anak bapak ini sudah bisa apa saja dengan ikut sekolah TK di sana? Wah, anak saya pinter, dia bilang, kan bangga sebagai orang tua, dia sudah bisa berhitung, dia sudah bisa kali-kalian tambah kurang. Gurunya yang benar, enggak di sini main saja, bukan berhitung-hitung kali, nanti dia akan dengan sendirinya. Jadi diajak main, tetapi pada waktu main disisipkan pesan-pesan penting tanpa anak itu tahu. Kalau kamu rajin, kamu dapat hadiah. Kalau tidak rajin, ya sudah, kamu bertanggung risiko sendiri. Kamu harus hormat sama teman-teman yang lain, begitu. Jadi kalau misalnya ini ada ulang tahun, orang tuanya bawa kue-kue juga sama seperti kita. Nah, itu dikumpulin kepala sekolahnya, sekarang teman kamu ulang tahun, yuk kita nyanyi, tapi saya umpetin. Ambil. Jadi ada yang ngambil, ada yang berantem karena ketemu titik yang sama, ada yang tidak mau ngambil. Yang tidak mau ngambil tidak dimarahin. Kalau di kita dimarahin, kamu kenapa sih orang udah dibawain kok nggak mau ngambil? Ya nggak, biar ini anak yang nggak mau ngambil, berarti dia nggak merasa buat apa sih? Ya sudah, kalau kamu nggak ngambil, kamu nggak dapat. Jadi juga, kamu nggak ambil benar, ya udah ya, kamu nggak dapat, jangan minta teman. Iya. Jadi dia tertanam di situ. Yang ngambil berbagi. Ada yang berkelahi karena box yang sama diambil. Selesaikan siapa dulu. Jadi bermain seperti itu, dan makanya karena saya dulu Jerman, kalau anak itu masuk TK, dia keluar dari lingkungan keluarganya, semua jalan di kota-kota macet, di kota-kota manapun di Jerman. Kenapa? Karena dari kakek neneknya tuh nggak apa. Karena inilah ritme keluar dari sistem pendidikan keluarga, sistem pendidikan masyarakat. Nah, di situ dia betul-betul diletakkan bagaimana cara menghormati orang, bagaimana disiplin, nanti baru kemudian berhitung segala macam sih kita apa. Jadi menurut saya sistem pendidikan kita menjadi merdeka dari universitas di luar IPB, ikut kita merdeka, terbukalah pikiran-pikiran yang bagus, yang kritis gitu ya. Tidak instruksional. Nah, ini yang menyebabkan kita sih banyak kendala di sini. Orang dengan cepat terima hoax, tidak kritis. Dan kalau nanti Anda ikut mata kuliah metodologi penelitian sosial, nah inilah yang membuat mengapa kita ketinggalan.
Ilmu pengetahuan di sana sudah 5 abad yang lalu lebih ya. Kita baru sekarang ya. Dan itu kita tidak jadikan kultur jujur. Kalau untuk melakukan riset kan kulturnya harus jujur, nggak boleh plagiat. Yang tahu kita sendiri gitu. Baik, ada lagi yang lain? Mohon maaf ya, teman-teman diingetin waktu kuliahnya sampai jam 11.40. Tapi apabila kalau ada kesepakatan bersama untuk lebih, dipersilahkan. Silakan. Kalau mau ambil bonus. Izin bertanya, Pak. Boleh. Yang mana? COVID-19. Saya Cynthia, Pak. Terkait COVID-19 tadi kan harus seperti menjaga kebersihan, pola hidup, dan lain sebagainya. Namun beberapa hari yang lalu ada kabar bahwa Deddy Corbuzier, seorang penggiat kesehatan dan juga udah rajin olahraga, pola hidup sehat, terus menjaga jarak juga, tapi masih saja terkena COVID, Pak. Nah, itu seperti apa ya, Pak, kok bisa seperti itu? Ini baru pertanyaan. Ini pertanyaan yang saya tunggu, ya. Jadi, ilmu pengetahuan atau sains sudah membawa kita, ini segi rasional manusia ini ya, membawa kita memahami karakter virus itu. Dan membawa kita mengetahui bagaimana cara menangkal virus supaya kita tidak jadi pakai masker dan juga imunisasi. Itu jalur ilmu pengetahuan yang didapatkan manusia. Tapi orang seperti Deddy Corbuzier dapat juga seperti Anda bilang tadi. Berarti ada tambah satu variabel lagi. Tambah satu plus ya, God will. Nah, kalau Allah bilangnya kenapa? Tapi Anda nggak bisa bilang Tuhan pasti nggak menghukum saya, nggak bisa. Seperti tadi ada yang bilang, sini sesuatu kita yang bilang Allah lain nggak beda kan? Jadi di sini betul-betul bagaimana kita mengenali ilmu pengetahuan kita. Dan yang kedua, bagaimana kita tahu kebesaran. Dan so jangan main-main. Kalau dia bilang kamu kena, kenalah. Dan itu nggak bisa dijelaskan kenapa dia kena. Adik dan keponakan saya. Jadi adik saya bersebelahan persis dengan rumah mertuanya, berdempet. Rumahnya juga tidak terlalu besar. Oke? Di rumah mertuanya persis, kopol rumahnya, tahu kan istilah kopol ya, berdempet gitu ya. Itu ibunya, anaknya kena. Istrinya atau mantunya, jadi mereka bertiga kena juga. Itu rumahnya kecil ya. Ibunya yang komorbid tidak. Sebelahnya itu adik saya. Anak yang perempuan kena. Sementara sepupunya yang tinggal di situ juga nggak kena. Padahal kamar cuma 2. Ya seputar-putar itu. Nggak kena ya. Kemudian ibunya atau istri adik saya. Jadi anaknya ini yang sakit ya, saya bawa ke Wisma Atlet. Kemudian ibunya dan bapaknya yang juga komorbid enggak. Gimana sih? Apa logikanya ya? Padahal kan disuruh tinggal di rumah, berarti dia kan nggak boleh. Jadi ada satu yang tidak bisa dibaca, diketahui, diantisipasi, dan dianalisis sehingga ditarik kesimpulan secara sains. Kenapa orang ini kena, kenapa orang itu begini? Karena Allah memang menghendaki. Dan Einstein bilang, ini sisi ilmu pengetahuan ya, sisi pengetahuan. Tuhan tidak bermain dadu. Tahu dadu ya? Kocok-kocok. Kocok-kocok. Kamu kena, kocok-kocok. Allah kocok-kocok. Ini kena nih, Cynthia kena, kocok-kocok lagi. Rodi kena, enggak gitu. Dia definisi deterministik gitu ya. Kita melihatnya random.